Ini momen aku terjun langsung ke sekolah sepak bola yang melahirkan Egy Maulana Fikri, salah satu pemain timnas Indonesia, untuk mengamati bagaimana semangat anak-anak usia dini melihat perkembangan timnas Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak yang nonton kanal YouTube Tomedeski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. For your information, ini bukan kali pertama kita terjun langsung ke SSB. Sudah beberapa kali rutinitas yang aku aplikasikan kawan-kawan ketika aku datang ke kota Medan, ketika aku datang ke Danau Toba, ketika aku datang ke daerah C, D, E, aku berusaha untuk melihat sekolah sepak bola yang ada. Pada momen di awal opening video tadi, aku berkunjung ke kota Medan dan ya aku mendapatkan kesempatan untuk melihat sekolah sepak bola yang melahirkan Egy Maulana Fikri. Aku berbicara dengan pelatih yang ada di SSB tersebut, kemudian secara khusus berbicara dengan anak-anak usia dini, menanyakan pandangan mereka melihat timnas Indonesia di posisi sekarang. Jawaban mereka mayoritas positif. Lalu ini pertanyaan krusial kawan-kawan, bagaimana tanggapan mereka melihat timnas Indonesia banyak diisi oleh pemain-pemain keturunan atau banyaknya pemain-pemain yang bermain di luar Liga Indonesia? Jawaban mereka juga positif. Kalau misal pemain tersebut bagus, mengapa tidak? Nah, pertanyaan di posisi kita sekarang ini, kemana pemain-pemain lokal kita? Apakah mereka sulit bersaing dengan pemain-pemain yang bermain di luar Liga Indonesia? Nah, timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain di bawah asuhan Patrick Kluivert, kawan-kawan, menunjukkan beberapa penampilan istimewa dari pemain yang bermain di liga lokal. Kita sebut saja Rizky Ridho, apik, istimewa, spesial di atas lapangan. Lalu Patrick Kluivert memasukkan Ricky Kambuaya di babak kedua, dan Ricky Kambuaya pun menampilkan permainan yang langsung bisa nyetel dengan pemain-pemain di atas lapangan. Artinya kawan-kawan, sebenarnya pemain-pemain dari Liga Indonesia pun bisa ini bersaing dengan pemain-pemain yang bukan dari Liga Indonesia. Jangan akhirnya kita minder, jangan akhirnya kita menyerah, jangan akhirnya mental kita pun down. Kita pun harus menunjukkan spirit fighting kita dengan pemain-pemain yang ya mereka merasakan level high, intensitas pertandingan lebih tinggi daripada Liga Indonesia. Jika kita meniru apa yang dicontoh oleh Rizky Ridho, pun termasuk Ricky Kambuaya, nah pemain-pemain yang dianggap sudah zona nyaman, sudah pasti mendapatkan menit bermain, bisa saja terjadi yang namanya pergeseran. Nah, yang terpenting di posisi sekarang bagi pemain-pemain lokal kita di Liga Indonesia, tunjukkan terus permainan terbaik dari satu pertandingan selanjutnya. Dan ketika Rizky Ridho, Kambuaya sudah menampilkan permainan yang oke di mata Patrick Kluivert pun selaku pelatih kepala pasti tidak akan menutup mata bahwa pemain-pemain dari Liga Indonesia pun bisa ini merubah, menciptakan yang namanya warna spesial. Ricky Kambuaya, Rizky Ridho, Egy Maulana Fikri, di beberapa edisi tahun terakhir ini mereka dilatih oleh pelatih yang sangat amat spesial. Aku selalu berpikir kawan-kawan, melahirkan pemain, menciptakan pemain, tak bisa kita lepaskan dari sosok pelatih. Pelatih hebat seyogyanya akan melahirkan pemain yang hebat. Nah, Rizky Ridho misalnya kita mention, dia dilatih Thomas Doll, sebelumnya juga di Persebaya dilatih oleh pelatih yang luar biasa kawan-kawan. Kemudian sekarang ini dilatih oleh Carlos Peña. Nah, di Persija Jakarta pun Rizky Ridho ada sosok Ondrej Kudela. Ondrej Kudela ini secara pengalaman, mentalitas, ia pernah berhadapan dengan Ronaldo, high intensitas pertandingan didapatkan secara tidak langsung, transfer knowledge pun itu bisa didapat oleh Rizky Ridho. Lalu Ricky Kambuaya, kemudian Egy Maulana Fikri. Nah, sekarang ini mereka di Dewa United. Nah, di Dewa United mereka dilatih oleh pelatih dari Belanda, Jan Olderenkring. Secara profile juga
Ian Olderengkring sangat amat mumpuni dan Dewa United disulaplah menjadi salah satu klub dengan penampilan yang indah. Kita nggak membicarakan hasil ya kawan-kawan, menampilkan permainan yang indah di atas lapangan. Saat Egy Maulana Fikri kemarin tidak tampil karena cedera bersama timnas eranya Patrick Kluivert, Kambuaya langsung bisa nyetel dengan sistemnya, dengan permainan Patrick Kluivert. Dan salah satu yang aku baca di media sosial bahwa ini tak bisa kita lepaskan dari filosofi ataupun penerapan ide-ide yang dimiliki oleh Ian Olderengkring dari Belanda, yang notabene Patrick Kluivert ini pun dari Belanda, dan Patrick Kluivert ini pun kenal sama Jan Olde, dan Jan Olde pun ditemui oleh Patrick Kluivert juga. Melihat bagaimana caranya, iklim yang didapat oleh Ian Olderengkring di Dewa United. Jadi sangat amat esensial kalau kita berbicara melahirkan pemain yang hebat, yang oke kawan-kawan, ya berasal juga dari tuangan ilmu yang dimiliki oleh pelatih. Dasarnya kalau kita berbicara sepak bola, ada 3 aspek yang bisa kita analisa terhadap pemain-pemain yang ada di atas lapangan. Pertama, bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh pemain tersebut. Komunikasi itu 2 arah. Komunikasi 2 arah ini seperti apa? Saat kita ingin memberikan bola kepada rekan yang mendapatkan ruang, nah rekan kita yang mendapatkan ruang ini sudah membaca situasi yang akan dilakukan pemain yang mengumpan. Contoh lah secara tersirat seperti proses gol oleh Romani. Awalnya dari Tom Hai memberikan ke posisi Marcelino memberikan bola ke oleh Romani. Kemudian kedua, pengambilan sebuah keputusan. Nah, ketika kita sudah berkomunikasi, tetapi keputusan yang kita lakukan, baik itu orang yang ngumpan ataupun orang yang menerima bola, tidak oke, maka akan sulit untuk tercipta sesuatu yang baik. Contohnya, tentu kalau misal terlalu cepat Marcelino lari, maka bisa berpotensi offset. Atau jika umpan yang dilakukan oleh Tom Hai terlalu deras, maka tidak akan sampai bola tersebut ke posisi Marcelino Ferdinand. Dan yang ketiga yaitu eksekusi. 3 ini aja di dunia sepak bola yang akan terus diulang. Yang pertama komunikasi tadi 2 arah, kemudian yang kedua keputusan, kemudian yang ketiga eksekusi. Nah, jadi dari 3 aspek tersebut kita bisa akan menilai kemampuan daripada seorang pemain ataupun menilai bagaimana permainan yang coba ditumpahkan oleh seorang pelatih kepala di atas lapangan. Kesimpulannya, semoga dengan penampilan Rizky Ridho yang istimewa di atas lapangan pun termasuk Ricky Kambuaya yang mampu memberikan warna, ini bisa ya dalam tanda petik lah ya memacu pemain-pemain dari Liga Indonesia kita untuk fight juga di atas lapangan. Nah, bukan tidak mungkin mereka akan bisa membuat Patrick Kluivert kepincut. Kemudian yang kedua, ketika aku turun ke sekolah sepak bola kawan-kawan, tadi sudah aku sampaikan, salah satu pertanyaan yang aku tanyakan itu, apakah mereka terganggu dengan pemain-pemain keturunan, pemain-pemain diaspora banyaknya mengisi timnas Indonesia? Ini mungkin SSB yang aku temuin saja ya. Aku nggak tahu kawan-kawan ketika bertanya ke SSB A, B, C, D, E mungkin berbeda jawabannya. Tapi ketika aku turun ke SSB yang aku datangi, mayoritas jawaban mereka positif. Mereka menganggap pemain-pemain tersebut bisa mereka jadikan role model, jadikan contoh untuk bermain sepak bola yang baik dan benar. Bahkan mereka mention bagaimana masalah kita sekarang ini, masalah passing, masalah basic dasar lah ya, kontrol dan lain sebagainya, itu kendala yang membuat timnas Indonesia sulit untuk memainkan permainan yang oke di atas lapangan. Dan yang ketiga, ketika aku membahas sekolah sepak bola terjun datang ke SSB kawan-kawan, kan banyak nih mention sekarang banyak yang memperhatikan pemain keturunan, mencari pemain oke di luar sana. Sedangkan mana pemain-pemain lokal kita, pembinaan kita mana? Kok nggak ada disorot? Faktanya, ketika aku mencoba menyorot pembinaan kita, langsung terjun, dijadikan sebuah video, tidak banyak yang berminat untuk mengetahui. Sekedar video aja lewat. Dan itu realita yang di posisi sekarang aku temukan. Tidak semua, tetapi sebagian ya kawan-kawan. Gimana menurut kawan-kawan? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye. Ada yang memang setiap hari karena ada memang kalau untuk turnamen kan harus